Oke sobat, jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan rumus dasar Microsoft Excel. Langsung saja kita ke tutorialnya. Kita buka aplikasi Excel. Misalnya di sini kita sudah membuat data nilai siswa, yaitu ada 10 orang siswa dan dia mendapat nilai. Kemudian kita akan menghitung jumlah nilai rata-rata, nilai terendah, nilai tertinggi, dan yang lainnya dengan menggunakan rumus yang sudah saya sediakan ini. Nah, untuk memulainya langsung saja kita masuk ke rumus yang pertama, yaitu kita hitung jumlah nilai siswa ini. Yang pertama siswa Joni, kita hitung jumlah nilainya dari 4 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan IPA. Nah, caranya itu kita arahkan kursor di jumlah nilai dan kita klik tombol sama dengan, dan kita masukkan rumus sum. Kenapa rumus sum? Karena rumus sum itu untuk menghitung jumlah nilai atau nilai total dari nilai siswa Joni ini, yaitu kita masukkan sum, kita buka kurung, lalu kita blok semua nilai siswa Joni. Setelah kita blok, kita tekan tombol enter, maka jumlah keseluruhan nilainya yaitu 314. Nah, untuk menghitung nilai siswa yang lainnya, kita tidak perlu melakukan seperti yang tadi. Kita bisa juga mengcopy dengan mengarahkan kursor ke bagian sudut kanan bawah dan menariknya sampai ke nomor 10. Maka jumlah nilai siswa yang lainnya akan terhitung secara otomatis. Nah, itulah hebatnya Microsoft Excel. Jika teman-teman tertarik, silakan untuk belajar Microsoft Excel. Nah, setelah itu kita akan menghitung nilai rata-rata. Untuk menghitung nilai rata-rata siswa ini, kita menggunakan rumus average, yaitu kita klik tombol sama dengan dan masukkan rumus average. Kita buka kurung dan kita blok semua nilainya. Setelah itu kita enter, dan ternyata nilai rata-rata siswa Joni ini adalah 78,5. Lumayan ya. Nah, untuk mengkopinya seperti yang tadi, kita juga bisa mengklik 2 kali di sudut kanan bawah ini agar lebih cepat. Kalau misalnya datanya panjang ke bawah, maka kita klik 2 kali saja di sini. Kita klik 2 kali, maka akan secara otomatis nilai siswa yang lainnya ikut terhitung juga. Nah, lanjut ke rumus yang ketiga, yaitu min. Min ini berfungsi untuk menghitung nilai terendah. Maka kita akan menghitung nilai terendah siswa ini. Kita masukkan sama dengan, kemudian masukkan rumusnya min, buka kurung, lalu kita blok semuanya nilainya, kita enter, maka nilai terendahnya yaitu 67. Kalau kita perhatikan juga di datanya, memang benar nilai terendahnya itu 67, terdapat di mata pelajaran bahasa Inggris. Sekarang kita menghitung nilai tertingginya. Kalau kita perhatikan nilai tertingginya itu 90, dan untuk memastikan kita masukkan saja rumusnya. Nilai tertinggi sama dengan, yaitu max, kita buka kurung dan kita blok semua nilainya, kita enter, maka benar nilai tertingginya adalah 90. Ini kita sudah lupa mengkopinya, kita copy sampai ke bawah, lalu ini juga, maka nilai tertingginya sudah kita temukan. Tinggal menghitung nilai akhir, keterangan, dan ranking atau juara mahasiswa yang diraih. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai akhirnya. Untuk menghitung nilai akhir ini,
kita harus berpedoman pada ketentuan yang sudah diberikan oleh sekolah atau guru yang memberikan nilai kepada siswa ini. Nah, ketentuannya sudah diberikan, yaitu ketentuan atau kriteria ketuntasan minimal. Jika jumlah nilainya 300, maka dapat nilai A dan dinyatakan lulus. Jika nilainya 280 sampai 299, maka dapat nilai B dan dinyatakan juga lulus. Tetapi jika 279 ke bawah, maka dia dapat nilai C dan dinyatakan tidak lulus. Nah, bagaimana cara kita menghitung ketentuan yang sudah diberikan ini? Yang pertama, kita masuk ke ketentuan yang pertama. Kita hitung sama dengan, di sini kita menggunakan rumus if, yaitu rumus jika atau rumus perbandingan. Jika jumlah nilai, kita klik jumlah nilai, sebentar kita masukkan rumusnya dulu, jangan terburu-buru. If, jika kita buka kurung, jika jumlah nilai 314 ini lebih besar atau sama dengan 300 titik koma, maka akan dapat nilai A. Nah, untuk memasukkan dapat nilai A itu kita buka kutip, kita klik tombol A, kita balas kutipnya, dan jangan lupa kita masukkan tanda titik koma. Nah, sekarang kita masuk di ketentuan yang kedua. Jika jumlah nilainya 280 sampai 299, maka dia dapat nilai B dan dinyatakan lulus. Nah, karena di sini ada dua ketentuannya, maka kita menggunakan rumus N. Yang pertama dulu kita masukkan rumus if, kemudian kita buka kurung dan kita masukkan rumus N. Lalu kita buka kurung lagi, yaitu kita masukkan jika dan jumlah nilai 314. Cara bacanya seperti itu ya teman-teman. Jika dan jumlah nilai 314, kita klik. Nah, seperti itu, lebih besar atau sama dengan 280 titik koma, kemudian kita klik lagi jumlah nilainya, jumlah nilai 314 lebih kecil atau sama dengan 299, kita tutup kurungnya, maka kita beri titik koma, maka dapat nilai B. Berarti untuk memasukkan nilai B nya kita buka kutip, kita klik tombol B dan tutup kutip dan titik koma. Nah, untuk menghitung nilai yang ketentuan ketiga ini akan dihitung secara otomatis nantinya, yaitu kita tinggal memasukkan nilainya C. Yang caranya kita buka kutip, kita masukkan C dan balas kurung. Artinya nilai yang tidak terdapat di nilai di luar 300, 280 dan 299 ini akan dapat nilai C, yaitu 279 ke bawah. Nah, setelah kita sudah masukkan rumus ini, kita tinggal mengklik tombol enter. Kalau muncul tampilan seperti ini, berarti tinggal mengklik tombol yes. Maka secara otomatis dia memberikan nilai A. Kenapa dia bisa dapat nilai A? Karena jumlah nilainya tadi 314. Artinya sudah lebih dari 300, maka dapat nilai A. Nah, untuk menghitung nilai yang siswa lain, kita tinggal melakukan seperti yang tadi, klik 2 kali di sudut kanan bawah, maka akan secara otomatis terisi nilainya. Dan kita perhatikan di sini ada yang dapat nilai B. Kenapa bisa dapat nilai B? Karena jumlah nilainya hanya 293 dan
tidak mencapai 300, artinya di bawah 300 akan dapat nilai B. Dan di sini juga ada siswa yang mendapat nilai C. Waduh, kasihan ya. Dia mendapat jumlah nilai 270, artinya tidak mencapai 280. Berarti dia dapat nilai C dan dinyatakan nantinya tidak lulus. Nah, bagaimana menyatakan lulus atau tidak lulusnya? Kita menggunakan rumus if juga. Kita masuk di keterangannya. Kalau ada pertanyaannya teman-teman, mohon ditinggalkan di kolom komentar. Nanti akan saya balas satu persatu. Untuk menghitung keterangannya, kita masukkan tombol sama dengan, kemudian if, kemudian buka kurung. Arti cara bacanya, jika nilai A, ini ya teman-teman, nilai A, kita klik sama dengan atau sama dengan A, kita buka kutip A titik koma, maka buka kutip dinyatakan lulus ya, lulus. Kemudian tutup kutip, tanda koma, titik koma. Kemudian kita masukkan rumus lagi if, jika buka kurung nilainya kita klik nilai akhirnya, nilainya A ini sama dengan, buka kutip, sama dengan B titik koma, maka kita buka kutip lagi, dinyatakan lulus, tutup kutip dan titik koma. Nah, untuk menghitung nilai tidak lulusnya seperti yang kita lakukan di nilai akhir tadi, kita tinggal memasukkan saja, buka kutip, maka mendapat nilai tidak lulus, tutup kutip, kemudian balas kurung. Nah, setelah itu kita tinggal klik tombol enter. Kalau muncul seperti ini, kita klik yes, maka di sini sudah ada keterangannya lulus. Coba kita klik 2 kali di pojok kanan bawahnya. Nah, terlihat di sini satu orang yang tidak lulus, yaitu siswa yang mendapat nilai C tadi dengan jumlah nilai 270, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman, cara menggunakan rumus dasar Microsoft Excel. Sekarang kita menentukan rankingnya. Kira-kira siapakah yang akan dapat juara 1 di antara mereka ini semuanya? Maka kita menggunakan rumus rank atau ranking, yaitu rumus untuk menentukan ranking atau juara. Nah, caranya seperti tadi, tetap kita mengawalinya dengan mengetik tombol sama dengan, lalu kita masukkan rumusnya rank, kita buka kurung. Kalau kita sudah memasukkan rumusnya rank, lalu kita blok jumlah nilai ini untuk menentukan siapa juaranya. Kita blok semuanya sampai ke bawah, lalu kita mengklik tombol F4 di keyboard. Nah, tujuannya untuk membekukan rumus ini supaya tidak berubah nanti. Kita klik tombol F4 di keyboard, maka kalau sudah berhasil akan muncul gambar dolar di pinggir-pinggir awalnya. Nah, setelah itu kita mengklik tombol titik koma. Nah, kemudian kita blok lagi jumlah nilainya sampai ke bawah. Setelah itu kita titik koma lagi. Nah, kalau sudah berhasil maka akan muncul 2
pilihan, yaitu descending dan ascending. Nah, descending ini yaitu kalau kita masukkan angka 0 di sini, maka dia akan menghitung ranking dari yang terbesar sampai yang terendah. Kalau misalnya kita masukkan ascending angka 1, maka dia akan menghitung nilai yang dari terendah sampai dengan terbesar. Nah, di sini kita menggunakan descending, yaitu 0. Berarti di sininya kita masukkan 0. Lalu kita balas kurung. Ini di close dulu. Setelah itu kita klik tombol enter. Maka di sini nilai rankingnya sudah muncul. Kita klik 2 kali di sini, maka sudah terlihat siapa yang menjadi juara satunya atau ranking satunya. Nah, dia menghitung dari juara satu terbesar, yaitu 359, sampai dengan yang terendah. Oke guys, untuk menghitung nilai rankingnya kita coba ulangi lagi. Ini kita hapus dulu, kita klik tombol delete, kita hitung nilai rankingnya. Kita klik di sini, kita klik tombol sama dengan, kita masukkan rumusnya ranking, kemudian buka kurung, lalu kita klik jumlah nilainya. Bisa juga dengan nilai rata-ratanya, sama aja ya teman-teman. Nah, di sini saya menghitung jumlah nilainya, yaitu kita klik di sini, lalu kita masukkan tombol titik koma. Nah, setelah kita sudah masukkan titik komanya, maka kita blok semua jumlah nilai dari siswa yang 1 sampai siswa yang ke-10. Kita blok semuanya. Lalu setelah itu kita mengklik di keyboard tombol F4. Nah, tujuannya apa? Seperti yang saya bilang tadi, untuk agar rumusnya itu tidak berubah. Kita klik tombol F4, maka akan muncul gambar dolar seperti ini. Setelah itu kita klik titik koma lagi, maka di sini akan muncul tampilan seperti yang tadi. Di sini kita pilih 0, kita buka balas kurung, kemudian tekan tombol enter, lalu kita kopikan dengan cara klik 2 kali di sudut kanan bawahnya. Maka ternyata muncul di sini yang meraih juara satunya, yaitu atas nama Erman dengan jumlah nilai 359. Sedangkan juara duanya yaitu siapa ini? Nabila dengan jumlah nilai 353. Nah, juara ke-10-nya yaitu tentunya siswa yang tidak lulus tadi, yaitu Kelvin. Nah, seperti itu ya teman-teman, cara menggunakan rumus dasar di Microsoft Excel. Rumus-rumus yang saya berikan ini juga kita juga bisa menggunakan di data-data yang lain, seperti di data penjualan atau data uang masuk, uang keluar, atau apa aja. Kita juga bisa menggunakan rumus ini, bukan hanya untuk menghitung nilai mata pelajaran. Jadi tujuannya itu teman-teman, kalau misalnya dibutuhkan nilai rumus sum, average, dan yang lainnya, kita gunakan. Caranya seperti yang sudah saya berikan tutorialnya tadi. Nah, silakan untuk dicoba ya teman-teman. Jika ada yang masih kurang paham, tinggalkan kolom komentar, dan jangan lupa di like dan di subscribe agar video berikutnya muncul di notifikasi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan selamat mencoba, semoga berhasil.